berarti udah sholat asar. Udah sholat asar? Udah. Jam 1, jam 2 berangkat ya kalau dari Madinah contoh ke tempat Imam bin Ali. Sebenarnya Bapak Ibu tidak disunahkan sholat ihram. Kenapa? Karena sholat ihram ini sholat sunnah yang sebab belakangan sholatnya duluan, dia pada 5 waktu ini tidak disunahkan. Tapi banyak terjadi. Asalkan mau ihram, sholat sunnah ihram jamaah-jamaah itu. Kenapa? Karena tidak paham. Bahkan kadang-kadang pembimbingnya pun tak paham. Suruh jamaah-jamaah itu sholat sunnah ihram. Nah, jadi Bapak Ibu rahmatullah taala, jadi kalau udah sholat asar, sekalipun waktu asar belum masuk, karena di jam takdim, maka tidak disunahkan dia sholat ihram. Jadi kalau tak sholat ihram apa ya? Ya udah masuk ke masjid miqat. Kalau di Madinah yang ada di Madinah contoh, sholat sunat tahiyatul masjid saja. Nah, baik. Berikutnya yang ketiga, sebabnya itu bersamaan dengan sholat. Yang pertama tadi sholat sunnah sebab duluan, sholatnya belakangan, seperti sholat sunnah wudu. Yang kedua, sebab belakangan, sholat duluan, seperti sholat sunnah ihram atau sholat sunnah safar. Yang ketiga ini sholat sunnah yang sebabnya bersamaan. Pada saat terjadi sebab, saat itulah sholatnya. Apa contohnya? Gerhana. Gerhana itu Pak, apa sebab disunahkan sholat? Karena terjadi gerhana. Kapan sholatnya? Bersamaan dengan sebabnya itu. Kalau gerhananya sudah lewat, kalau bergerhana bulan Muhammad yang sudah lepas bulan itu, tak hitam lagi, tidak tertutup lagi, maka sudah tak ada lagi sholat sunatnya. Nah, Bapak Ibu, ini yang selanjutnya, yang ketiga, sholat sunnah dari sisi mengiringi sholat wajib atau tidak, itu juga terbagi kepada dua. Ada belum selesai tadi. Pertama sholat sunnah yang punya waktu, yang kedua sholat sunnah punya sebab, satu lagi, tiga ya. Yang berikutnya sholat sunnah mutlak. Mutlak ini tak punya sebab, tak punya waktu. Tak terikat dengan sebab, tak terikat dengan waktu. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu sholat sunnah mutlak ini pun dia tidak disunahkan pada 5 waktu terlarang tadi, kecuali hari Jumat untuk sholat sunnah mutlak ketika istiwa. Istiwa itu matahari pas di atas Pak. Begitu tergelincir masuk zuhur. Kalau hari Jumat, sholat sunnah mutlak waktu itu boleh disunahkan. Tapi kalau bukan hari Jumat, tidak. Dan kecuali Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram, sholat sunnah mutlak ini kapan saja pun, mau habis sholat subuh, sebelum sampai terbit matahari, mau habis sholat asar sampai terbenam matahari, nah itu Bapak Ibu tetap disunahkan. Tapi kalau di Masjid Ar-Ridha, jadi sholat sunnah mutlak ini Bapak Ibu kapan saja, kecuali pada 5 waktu yang disebutkan tadi. Mana
lagi setelah sholat subuh sampai matahari terbit, setelah sholat asar sampai matahari terbenam, pas ketika terbit matahari, pas ketika matahari istiwa di tengah-tengah sebelum tergelincir sebelum zuhur, dan pas ketika matahari terbenam menjelang maghrib beberapa menit. Nah, Bapak Ibu, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sholat sunat mutlak ini sholat sunat saja. Kalau dibahasakan dalam bahasa kita, sholat sunat aja. Berapa rakaatnya? Tidak terbatas. Jadi kalau mendengar umpamanya ada orang sholat sunat 300 rakaat, sholat sunat mutlak nih. Ada. Imam Ahmad itu sholatnya satu hari satu malam, itu sholat sunatnya satu hari satu malam 100 rakaat. Sholat apa aja lah itu yang bisa banyak-banyak tuh sholat sunat mutlak. Karena sholat sunat yang lain umumnya ada jumlah rakaat maksimalnya. Baik, yang selanjutnya dari sisi mengiringi sholat fardu atau tidak, sholat sunat itu terbagi dua. Yang pertama, sholat sunat yang mengiringi sholat fardu, ini yang disebut dengan rawatib, baik dia qabliyah ataupun ba'diyah, yang ada qabliyah ba'diyah atau yang tidak ada. Berikutnya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, salat sunat rawatib ini wa tusamma rawatib, juga disebut dengan salat rawatib. Jadi itu juga bisa disebut rawatib. Bukan hanya ya pada bulan Rajab itu saja, pada Jumat pertama, malam Jumatnya yang disebut rawatib. Salat sunat rawatib ini juga disebut dengan rawatib. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat sunat rawatib ini itu seperti yang kita sebutkan tadi, ada yang qabliyah, ada ba'diyah. Contohnya apa? Maghrib tadi, Isya nanti, zuhur. Sedangkan asar dan subuh tidak ada. Jadi Bapak Ibu, begini, istilah yang sebenarnya untuk sholat subuh, sunat subuh atau sunat fajar. Karena sholat subuh itu disebut juga sholat fajar. Untuk sholat asar disebut sunat asar. Kenapa tak disebut qabliyah asar? Kenapa tak disebut qabliyah subuh? Ada qabliyah kalau ada ba'diyah. Kalau tak ada ba'diyah, ada qabliyah. Cuman karena udah terlanjur dalam penyebutan kita sehari-hari qabliyah subuh, qabliyah asar, udahlah kamu apa? Tapi sebenarnya namanya itu bukan qabliyah, hanya sholat sunat asar, sunat subuh. Kalau maghrib baru, karena ada qabliyah, ada ba'diyah. Yang sebelum disebut qabliyah, yang setelah disebut ba'diyah. Nah, jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, maka niat yang terbaik waktu sholat asar itu sholat sunat asar, sholat sunat subuh atau sunat fajar. Karena itu di dalam hadis-hadis Nabi tentang sholat ini disebut apa? Sunnatul fajri, sunnatul subhi. Bukan qabliyah. Nah, cuma karena udah terlanjur, itu yang populer kita dalam penyebutan, itulah dia.
salat sunnah yang ghair rawatib, yang tidak mengiringi salat fardu. Nah, Bapak Ibu, orang terkait salat sunnah yang mengiringi salat fardu sebagaimana kita maklumi, itu pun dari sisi hukum ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Mana yang muakkad itu? Yang 2 rakaat subuh. Inilah salat sunnah rawatib yang paling afdal. Yang paling afdal, Pak. Salat sunnah rawatib yang paling afdal itulah salat sunnah subuh. 2 rakaat itu yang afdal. Ustaz, boleh ditambah sampai 4 rakaat? Boleh. Tapi yang muakkad hukumnya yang 2 rakaatnya. Nah, Bapak Ibu orang tahu malam, Ustaz tapi kami tak pernah buat. Iyalah, dapat buat saja terjaga berpaling. Nah, Bapak Ibu orang malam, inilah yang selalu kita dengar rakaat al-fajri, kata Nabi, 2 rakaat salat fajar khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Salat sunat subuh itulah yang disebut dengan salat sunat fajar. Jadi bukan salat sunat fajar itu beda dengan salat sunat subuh. Kenapa? Salat subuh juga disebut salat fajar karena